Selamat datang kembali di video presentasi teorema faktor. Nah, di video ini kita akan mengerjakan beberapa contoh soal agar kalian lebih memahami teorema faktor. Mari kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di mana soalnya dikatakan bahwa kita perlu menentukan faktor-faktor linear dari fx, di mana fx merupakan suku banyak berderajat 3. Nah, biasanya kita hanya memfaktorkan suku banyak berderajat 2 ya. Di sini kita perlu memfaktorkan suku banyak berderajat 3. Nah, maka bagaimanakah cara kita menentukan faktor-faktor linearnya? Caranya adalah sebagai berikut. Di mana langkah pertama adalah mari kita jumlahkan semua koefisien dari pangkatnya. Ya, dari variabel dari semua suku banyak tersebut ya, kita perlu jumlahkan. Jika penjumlahan dari koefisien-koefisiennya itu sama dengan 0, maka faktornya itu merupakan x kurang 1. Ya, jika penjumlahan dari koefisien suku banyak tersebut sama dengan 0, maka faktornya itu adalah x kurang 1. Mari kita buktikan. Jika faktornya merupakan x kurang 1 dengan yang lain adalah ax kuadrat ditambah kanan bx ditambah kanan c. Maka mari kita cari fx. Tentu saja fx itu adalah perkalian dari kedua faktor tersebut. Maka mari kita kalikan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan x. Maka kalian akan menghasilkan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cs. Lalu mari kita kalikan yang sebelah kanan ini dengan negatif 1. Maka kalian akan menghasilkan negatif ax kuadrat dikurangkan dengan bx dikurangkan dengan c. Nah, jika kalian jumlahkan semua koefisiennya, yaitu a ditambahkan dengan b ditambahkan dengan c, lalu dikurangkan dengan a dikurangkan dengan b dikurangkan dengan c, maka kalian akan menghasilkan bahwa penjumlahan dari semua koefisiennya itu sama dengan 0. Maka telah terbukti jika penjumlahan dari semua koefisiennya sama dengan 0, maka salah satu faktornya itu adalah x kurang 1. Lalu jika tidak sama dengan tidak sama dengan 0, maka kita ke langkah kedua, yaitu kita akan jumlahkan koefisien dari yang derajat atau berpangkat genap jika itu sama dengan penjumlahan dari koefisien dari yang pangkat ganjil. Maka salah satu faktornya itu adalah x tambah 1. Nah, mari kita buktikan. Ya, misalkan salah satu faktornya adalah x tambah 1, lalu faktor lainnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Maka fx tentu saja itu adalah perkalian dari kedua faktor tersebut. Mari kita kalikan persamaan kuadrat ini dengan x, di mana itu akan sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cs. Setelah itu mari kita kalikan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan positif 1. Maka kalian akan menghasilkan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, sekarang mari kita jumlahkan koefisien genap dengan koefisien ganjil. Di mana mari kita jumlahkan yang ganjil dahulu, yaitu a, ini adalah pangkat 3, pangkat ganjil itu adalah a, ditambahkan dengan pangkat 1 yaitu c. Lalu koefisien untuk pangkat 1 lagi ini adalah b. Maka untuk yang ganjil itu adalah a ditambah c ditambah b. Sekarang mari kita jumlahkan yang genap, di mana ini adalah pangkat 2 yaitu b ditambahkan dengan pangkat 2 yaitu a ditambahkan dengan pangkat 0 yaitu c. Jika kalian perhatikan a tambah b tambah c, tentu saja itu akan sama dengan a tambah b tambah c. Maka jika penjumlahan koefisien pangkat genap sama dengan penjumlahan koefisien pangkat ganjil, maka salah satu faktornya itu adalah x tambah 1. Lalu setelah ini, jika tidak sama dengan, maka kita akan ke langkah ketiga. Kita akan faktorkan suku tetap dari fx. Kita akan faktorkan suku tetap dari fx, ya. Setelah itu, jika terdapat misalkan KLMN, jika faktornya itu merupakan KLMN, mari kita tuliskan dengan lebih rapi. Jika kita telah mendapatkan faktornya, itu misalkan adalah KLMN dan seterusnya,
maka kita akan masukkan F, K, F, L, dan seterusnya. Jika itu sama dengan 0, maka X kurang K itu akan merupakan faktornya. Jika tidak sama dengan 0, maka bukan merupakan faktornya, dan seterusnya. Ini adalah langkah ketiga. Tentu saja ini merupakan teorema faktor. Nah, agar kalian lebih mengerti, mari kita ke contoh soal tersebut. Ya, mari kita kembali ke contoh soalnya. Mari kita kotakkan dahulu agar kelihatan lebih rapi. Nah, tentu saja langkah pertama adalah mari kita jumlahkan semua koefisien dari suku banyak tersebut. Apakah faktor dari suku banyak tersebut merupakan X kurang 1? Ya, maka faktornya adalah 1, koefisiennya adalah 1 dikurangkan dengan 7 ditambahkan dengan 8 ditambahkan dengan 16, dimana tentu saja itu tidak sama dengan 0 ya. 1 dikurang 7 ditambah 8 ditambah 16 itu tidak sama dengan 0. Maka X kurang 1 bukanlah merupakan faktornya. Sekarang mari kita ke langkah kedua. Apakah X tambah 1 merupakan faktornya? Merupakan faktornya jika penjumlahan untuk koefisien genapnya itu sama dengan penjumlahan untuk koefisien ganjilnya. Mari kita jumlahkan yang ganjil dahulu, yaitu 1 ditambahkan dengan 8. Apakah itu sama dengan negatif 7 ditambahkan dengan 16? Tentu saja iya. 1 ditambah 8 itu adalah 9, negatif 7 ditambahkan dengan 16 adalah 9. Nah, maka kemungkinan besar bahwa faktornya itu adalah X tambah 1. Nah, maka mari kita buktikan. Mari kita buktikan dengan membagi Fx dengan X kurang 1. Maka inilah X sama dengan negatif 1. Di mana di sini kita akan tuliskan koefisien dari Fx, yaitu dari pangkat 3, 1. Koefisien untuk pangkat 2 adalah negatif 7. Koefisien untuk pangkat 8, pangkat 1 adalah 8. Untuk yang pangkat 0 adalah 16. Maka mari kita bagikan. Di sini adalah 1. Lalu kita kalikan dengan negatif 1 adalah negatif 1. Negatif 1 ditambahkan dengan negatif 7 ditambahkan dengan negatif 1 adalah negatif 8. Ini adalah 8. Ya, negatif 8 dikalikan dengan negatif 1 adalah 8. 8 ditambah 8 adalah 16. 16 dikalikan dengan negatif 1 adalah negatif 16. Maka sisanya adalah 0. Nah, jika F dari negatif 1 itu sama dengan 0, itu artinya adalah sisanya sama dengan 0. Maka X kurang 1, X tambah 1 maksud saya, X tambah 1 itu merupakan faktor dari Fx. Ya, X kurang 1, X tambah 1 itu merupakan faktor dari Fx. Nah, setelah itu hasil pembagiannya itu adalah 1 negatif 8 dengan 16. Nah, maka mari kita lanjutkan. Ya, mari kita lanjutkan di bawah ini. Maka kita bisa tuliskan bahwa Fx itu akan sama dengan faktornya, yaitu X tambah 1. Lalu kita kalikan dengan hasil pembagiannya, yaitu X pangkat 2 dikurangkan dengan 8X ditambahkan dengan 16. Nah, di mana di sini kita perlu mencari faktor linearnya, di mana linearnya itu artinya adalah variabelnya berderajat 1. Maka mari kita faktorkan persamaan kuadrat ini, di mana kita perlu mencari dua buah bilangan. Jika kita kalikan itu adalah 16, jika kita jumlahkan itu adalah negatif 8. Nah, maka mari kita coba, itu adalah negatif 4 dengan negatif 4 ya, di mana jika kita kalikan akan menghasilkan 16, jika kita jumlahkan adalah negatif 8. Maka ini akan sama dengan X tambah 1, di mana faktor dari X kuadrat dikurangkan dengan 8X ditambahkan dengan 16 itu adalah X dengan X, di mana kedua buah bilangan tersebut adalah negatif 4 dengan negatif 4. Maka kita bisa sederhanakan ini, di mana ini akan sama dengan X kurang 4 dikuadratkan. Nah, maka ini merupakan faktor dari Fx. Nah, semoga kalian mengerti. Mari kita ke soal kedua, ya, agar kalian lebih memahami konsep dari teorema faktor.
Nah, tentukan faktor-faktor dari 2x pangkat 3 dikurangkan dengan 11x kuadrat ditambahkan dengan 17x dikurangkan dengan 6. Di mana langkah pertama, mari kita jumlahkan semua koefisien dari suku banyak tersebut, yaitu 2 dikurangkan dengan 11 ditambahkan dengan 17 dikurangkan dengan 6. Di mana itu tidak akan sama dengan 0 ya, melainkan sama dengan 2. Maka x kurang 1 bukanlah merupakan faktornya. Lalu langkah kedua, mari kita cek apakah x tambah 1 merupakan faktor dari fx. Nah, caranya adalah kita jumlahkan yang ganjil, yaitu 2 ditambahkan dengan 17. Apakah itu sama dengan negatif 11 dikurangkan dengan 6? Tentu saja tidak sama dengan. Nah, jika genap tidak sama dengan koefisien ganjil, maka x tambah 1 bukanlah merupakan faktor dari fx tersebut, ya, bukanlah faktor dari fx. Lalu langkah ketiga itu adalah kita perlu mencari faktor dari negatif 6, di mana negatif 6 dapat kita bagikan dengan positif negatif 1 tentunya, lalu positif negatif 2, lalu positif negatif 3, lalu 4 tidak bisa ya, 5 juga tidak bisa, lalu 6, positif negatif 6. Di mana 1, positif 1 dengan negatif 1 telah kita coba, di mana bukan merupakan faktornya. Nah, maka mari kita coba positif dengan negatif 2. Nah, mari kita mulai dari F2. Apakah F2 itu merupakan 0? Jika F2 itu sama dengan 0, maka X kurang 2 ini merupakan faktor dari fx. Ya. Jika f2 itu sama dengan 0, maka x kurang 2 itu merupakan faktornya. Nah, mari kita coba apakah merupakan faktor dari fx. Caranya adalah tentunya kita akan bagikan fx dengan x kurang 2 dengan cara Horner. Nah, di mana kita perlu tuliskan koefisien-koefisiennya? Mari kita tuliskan. Yaitu dari x pangkat 3 itu adalah koefisiennya 2, x pangkat 2 adalah 11, negatif 11, x pangkat 1 adalah 17, lalu yang terakhir adalah negatif 6, di mana ini adalah x sama dengan 2. Maka mari kita kerjakan, di mana ini adalah 2 dikalikan dengan 2 adalah 4, negatif 11 ditambahkan dengan 4 itu adalah berapa? 8, 7 ya. Lalu 7 dikalikan dengan 2 adalah 14. Ini adalah negatif 7. Ini adalah negatif 14. Maka 17 dikurangkan dengan 14 adalah 3. 3 dikalikan dengan 2 adalah 6. Negatif 6 dengan 6 adalah 0. Nah, jika sisanya adalah 0, maka kita telah menemukan bahwa F2 itu sama dengan 0. Artinya adalah sisa pembagian dari fx terhadap x kurang 2 itu sama dengan 0. Maka x kurang 2 itu merupakan faktor dari fx. Maka kita bisa tuliskan bahwa fx itu akan sama dengan hasil pembagian, yaitu 2x kuadrat dikurangkan dengan 7x ditambahkan dengan 3. Ini adalah hasil pembagian. Kita kalikan dengan pembaginya, yaitu x kurang 2, lalu kita tambahkan dengan sisanya, yaitu 0. Maka kita tidak akan tuliskan. Maka ini adalah fx, di mana fx itu adalah 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 3 dikalikan dengan x kurang 2. Nah, setelah itu kita telah dapat memfaktorkan persamaan kuadrat ini. Di mana mari kita faktorkan. Di mana ini akan menjadi 1/a, yaitu 1/2 ax. Di mana kita perlu mencari dua buah bilangan jika kita kalikan adalah 6, jika kita jumlahkan adalah negatif 7. Maka mari kita cari kedua buah bilangan tersebut, yaitu negatif 3, nggak bisa ya, negatif 3, negatif 6, dengan negatif 1. Ya, jika kita kalikan adalah 6, jika kita jumlahkan adalah negatif 7. Maka inilah negatif 6 dengan negatif 1. Lalu ini kita tuliskan x kurang 2. Nah, setelah itu mari kita sederhanakan 2x kurang 6. Di mana itu akan sama dengan x kurang 3. Ini adalah 2x kurang 1
dan yang terakhir adalah X kurang 2. Nah, maka ketiga ini merupakan faktor dari fx. Nah, semoga kalian mengerti konsep dari teorema faktor. Sampai jumpa di video selanjutnya.